Kalau terusakan. Sehingga saya setuju model Said Muhammad seperti ini. Jadi awaliyah itu pasti nisbiyah. Nisbiyah itu ya subjektif atau relevan, relevan. Misalnya saya beri contoh. Semua ulama kalau ditanya spontan, pertama yang jadi nabi siapa? Pasti jawabannya Nabi Nuh. Itu hampir semua ulama, enggak janjian. Asal dia ulama pasti jawabnya Nabi Nuh. Ya mesti orang yang bantah, kok buatan Adam. Karena spontannya ulama itu mesti ngikuti Quran. Enggak ada surat Adam, yang ada surat Nuh. Nah kenapa surat Nuh? Karena ini sudah keren. Jadi Rasul sudah memenuhi standar Rasul. Ono umate, ono sing musuhi, ono sing anut, seru. Seru, kok seru. Ya, soalnya kalau dari kiai, ono sing ngaji, ono sing turu, ono sing ora paham gaya dia paham, macam ono sing ora paham malah mikir wong liya macam-macam. Itu kan seru. Semua memenuhi kriteria jadi kiai. Nabi Adam ya nabi, tapi terus ditakoi terus nabi ini sopo, mau ning swarga. Ada gugatan yang kita ini menjadi kalah, terus nabi ini sopo, wong ning swarga. Terus kalau terangkan ini penting sekali sing kedah jenengan fahami. Jadi ulama itu bisa berdebat tentang awaluma nazala, awaluma nazala. Tapi kita tidak penting ikuti debat itu khasnya ulama. Tapi sebetulnya ada solusi. Solusinya itu mirip seperti awaluman amanah, mirip awaluman apa? Amanah. Sekarang jenengan angen-angen ya. Nabi ketika dapat wahyu pertama, saya ulang lagi ya, Nabi ketika dapat wahyu pertama, itu kan semua tarikh sepakat. Pertama sing dikandani kanjeng Nabi Khadijah. Sinten? Sayyidah Khadijah. Pertama beliau komunikasi, beliau manja sebagai seorang suami sampai ngendikan tasiruni, zamiluni. Seperti yang saya terangkan kemarin, domir jamak itu karena Khadijah bismil ahli, makanya pakai mukhotob jamak apa? Mudzakkar. Harusnya kan zamilini. Kalau pakai standar apa? Nahwu mukhotobah mufradah. Tapi ini pakai apa? Zamiluni. Berarti pakai apa? Domir jamak mukhotob bismil ahli karena Khadijah bernama ahl itu keluarga. Setelah Nabi curhat itu, jawab Khadijah malah ini yang saya tunggu. Karena Sayyidah Khadijah itu tahu suaminya itu calon Nabi itu mulai nikah. Yaitu beliau nikah umur 40 tahun, Nabi umur 25 tahun. Tapi Khadijah tahu betul kalau ini calon Nabi. Karena beliau pernah mengutus Maisarah untuk nderekno tindake kanjeng Nabi. Maisarah itu nama lelaki. Sehingga mukjizatnya Nabi sudah kelihatan. Kalau boleh dibahasakan mukjizatnya Nabi sudah apa? Lalu ketika pertama diceritani Nabi ketemu malaikat di Gua Hira, normalnya awaluman amanah itu Khadijah. Tapi Sayyidina Ali tidak kalah kerennya karena beliau misanan dan Nabi pernah hidup serumah dengan Sayyidina Ali karena Nabi di rumah Abu Thalib. Abu Bakar juga gak kalah kerennya karena teman dekatnya kanjeng Nabi, Sohid. Zaid bin Harisah itu juga gak kalah dekatnya karena Zaid ini cah dalamnya Khadijah sing derekno kanjeng Nabi. Dari sekian status keren ini kemudian kalau kita berdebat awaluman amanah mutlakon, orang boleh bilang Khadijah, Abu Bakar, Ali, Zaid bin Harisah. Sehingga di bab berjanji itu pakai jalan tengah. Awaluman amanah minar rijal Abu Bakar, wa minan nisa Khadijah, wa minas sibyan Ali, dan wa minal mawali Zaid. Itu kompromi. Apa? Kompromi. Jadi ilmu ya butuh kompromi. Jadi misalnya ada wong kultus Kang Ali itu kiai damaran, maksudnya kiai tapi saudara kiai alternatif kok dukun jadi. Misalnya Hamdan itu kiai, ya sudah kiai di Solo, pokoknya ditambah dewi lah kira-kira gitu. Karena mau tidak mau, jadi misalnya orang ya kayak di sejarah NU lah, ada yang bilang NU itu pendirinya Syekhona Khalil. Karena yang dapat alamat itu Syekhona Khalil. Tentu penanggalan yang gampang ya Mbah Hasyim Asy'ari. Karena ketika dimaklumatkan, diresmikan, dibakukan itu ya Mbah Hasyim Asy'ari. Tapi ada saja yang ngendikan min haitsu ide ya Mbah Hasyim. Syekhona Khalil. Itu normal saja. Nah sekarang pertanyaannya adalah yang ngendikan awaluma nazala itu orang sekali berjabir, termasuk minas sabiqinal awalin, dan beliau meyakini itu ya ayyuhal mudaththir. Terus ada yang ngendikan lagi Fatihah, juga itu nggak bisa dibantah karena awal Nabi jadi Nabi itu perilakunya sudah sholat dan nggak kebayangan sholat tanpa Fatihah. Terus ada yang mengatakan Bismillah karena nggak kebayang Fatihah tanpa Bismillah. Makanya saya pernah guyon secara fikih dan ini guyon ilmiah. Fikih itu ya bisa digugat, nah, nuruti cangkem elek itu digugat. Coba awalul arkan itu apa coba kamu bilang? Takbir apa niat apa qiyam?
Ayo coba. Kowe nek sholat itu ngadeg sih apa niat sih? Ngadeg riyen. Tapi kalau ngadeg kamu hitung awalul arkan itu jelas goblok. Karena kecelok ngadeg sholat sausé niat. Nah orang niat jenenge ngadeg olahraga atau ngadeg biasa atau ngadeg siaga. Tapi tetap iso darani ngadeg sebagai rukune sholat. Berarti dhisik iki. Ya, saiki misalnya niat tunggu setelah lagi ngadeg sah. Ya rasa kan? Karena niat ini kecelok niat nak dibarengi awalul arkan. Mergo sing darah niat kudu sek muktaronan bi fi'lihi. Dadi kan niat tok ora ditopang ngadeg, ya dadi niat. Ayo terus dhisik. Ya, nah barang itu menjadi kriminal yang baru. Bagaimana urutan rukun kemudian kamu katakan bareng. Ya orang yang nak goblok gak mikir itu. Cara kula yes. Wong dhisik ora tau ana jawaban di nomor 1 orang ya baik-baik saja. Kenapa itu kamu masalahkan? Itu paling pinter gitu. Tanpa dimasalahkan orang ya baik-baik. Cuma secara ilmiah itu memang masalah. Mulane Dewi Imam Ghazali beliau punya riwayat gini. Kalau setuju riwayat itu. Senajan contoh ya coba takokno hadis konti kok dadi Albani. Senengane nyoal ya. Inna minal ilmi la jahlan. Sebagian ilmu itu goblok. Ya kan goblok tenan. Misalnya cara kula niku kemalingan atau aku kebakar, terus ditolong mbek Hamdani takok, jenengan dalamnya pundi? Itu ilmu ketika dijawab wong ndi omong ya sembarang iso. Tanya itu kan penting, terus dijawab omahku ini. Itu ilmu apa enggak? Ilmu tapi goblok, wae kebakaran kok takok. Takok alamat. Soalnya ya wae kebakaran kok takok alamat. Nah ya saya sementing sholat itu para pangeran dengan melafatkan Allahu Akbar, meyakini Allah itu maha besar. Terus berhubung sholat itu antara zuhur, asar, antara yang lain-lain itu mirip, maka harus kamu pastikan yang kamu sholat itu sholat apa, namanya ta'yin. Terus sholat itu banyak, ada fardu, ada sunat, kita harus memastikan sholat ini fardu. Penting-penting seperti itu penting daripada bakas dhisik ya niat sampai ngadeg. Kira-kira kowe sholat terus gemerjet Gusti rukunnya giek putih kan niat mbek ngadeg. Iku salate wong kurang penggawean to kira-kira. Ya iku inna minal ilmi la jahlan. Sebagian ilmu dadi goblok. Jadi mulane apa ya ilmu itu ya harus ada prioritas. Kalau terusakan. Sehingga saya setuju model Said Muhammad seperti ini. Jadi awaliyah itu pasti nisbiyah. Nisbiyah itu ya subjektif atau relevan. Misalnya saya beri contoh. Semua ulama kalau ditanya spontan, pertama yang jadi nabi siapa? Pasti jawabannya Nabi Nuh. Itu hampir semua ulama, enggak janjian. Asal dia ulama, pasti jawabnya Nabi Nuh. Ya mesti orang yang bantah, kok buatan Adam? Karena spontannya ulama itu mesti ngikuti Quran. Enggak ada surat Adam, yang ada surat Nuh. Nah kenapa surat Nuh? Karena ini sudah keren. Jadi Rasul sudah memenuhi standar Rasul. Ono umate, ono sing musuhi, ono sing anut, seru. Seru. Ya sekolah dari kiai wes ono sing ngaji, ono sing turu, ono sing ora paham gayane paham, ono sing ora paham malah mikir wong liya macam-macam. Itu kan seru. Semua memenuhi kriteria jadi kiai. Nabi Adam ya nabi, tapi terus ditakoki terus nabeni sapa? Wong ning swarga. Ada gugatan yang kita ini menjadi kalah. Terus nabeni sapa? Wong ning swarga. Terus ya nabi sausé turun ning bumi lha ya mbek anak-anake, sanggepe bina anake. Sehingga meskipun kita yakin Nabi Adam itu Nabi, tapi ulama spontannya pasti bilang no, spontannya. Makanya terus akhirnya ulama tengah-tengah, awalun nabiyyin Adam, wa awalu rasulin ba'atsahu itu no. Itu jadi kompromi, apa? Kompromi. Paham ya? Kira-kira wow. Misalnya wow kiasnya wow. Dong nih ya. Nah itu ya kira-kira gitu. Jadi kalau ada polemik awaluman amanah ya tahmilannya proporsinya seperti ini. Paham ya? Kalau ada apa? Polemik awaluman azalah ya tahmilannya seperti ini. Sehingga kita ini coba jenengan sekarang ini turunannya Nabi siapa? Sekarang jenengan ini wajah-wajah di depan saya ini turunannya Nabi. Nah, denda itu yang Nabi Adam. Yang turunan Muhammad kan habaib gitu. Enggak ini saya cerita. Nah itu ya benar, tapi ada salahnya. Kamu bilang Nabi Adam itu ada salahnya karena dzurriyyatu Adam inqaradu itu habis. Illa ma kanu min dzurriyyatin Nuh. Sehingga kita di beberapa surat atau di surat Isra tepatnya itu kita diistilahkan dzurriyyataman hamalna ma'nuh. Sehingga kita ini punya dua status, Bani Adam dan Bani Nuh. Kenapa demikian? Dzurriyyatu Adam pernah inqaradu, yaitu ketika kena tufan itu habis semua kecuali orang 80 yang ikut perahunya Nabi Nuh. Sehingga generasi setelah itu disebut Allah dzurriyyataman hamalna ma'nuh. Makanya sampean semua ini keren karena turunannya Nabi Nuh. Tapi aja nyanyi habaib gak level yang gitu loh. Cuma ini cerita. Nah itu ya sah, kita dikatakan dzurriyyahnya Adam ya sah.
Dikatakan dzurriyyatun Nuh ya sah karena dzurriyyatu Adam pernah habis kecuali yang 80 ya jadi ini 80 aku ya ora tau ngecek. Oh ini riwayat-riwayat itu jenenge apa? 80. Ngomong takono. Mosok tenan Gus. Ning manifest piye piye. Iku 80 penumpangnya apa sak krune. Wah, apa ya? Oh, cangkem elek ngono. Ora paham kok takok. Lah ya biasanya pesawat kan dihitung ya penumpangnya berapa, awak kabin berapa, pilot berapa. Ngono takokno. 80 itu nit apa itu? Ya kacau. Bapak kalau suwon dia jenengan enak ngaji sama saya itu punya adat kamu sendiri itu ingin paham. Mikir orang lain itu yang kedua. Ibda binafsik itu aturannya Rasulullah bukan aturannya Gus, itu aturan Rasulullah ibda binafsik. Sekarang tuh banyak orang yang kalau ngaji itu ribet mikir orang lain. Itu tidak bagus, bukan karena samaran, itu etikanya Rasul ibda binafsik summa biman ta'ul. Ya prioritas kamu sendiri itu ingin paham, apalagi kamu yang luar biasa karena yang menghadiri apa? Majelis. Jadi dulu zaman Nabi gitu. Kalau Nabi ngendikan mesti pengumumannya istan sitin nas. Coba Abu Hurairah, kamu minta manusia itu diam supaya memahami apa yang saya ngendikan. Mereka diam, fokus. Setelah selesai Nabi ngendikan liubalighu syahid minkumul ghaib, yang hadir berkewajiban menyampaikan yang tidak hadir. Tapi kalau yang hadir sendiri tidak fokus kemudian tidak paham, itu produknya terus kayak apa? Paham ya? Jadi ini apa? Supaya clear ya jadi apa? Mata ini santri kadang kata milenial, mungkin ini ngaji main motor, mikir dia paham tau ora. Diamuk iku muhibbin, diamuk ora toto. Cuma ini saya peringatkan ya karena ini supaya ngikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi di semua kebaikan Nabi ngendikan apa ibda binafsi. Diri kamu urus sendiri, baru mikir summa biman ta'ul, orang yang kamu rumah. Supaya apa itu tadi fokus. Saya andekan dulu ngaji sama Mbah Mun tidak fokus, mungkin ya tidak salim ini. Saya itu kalau dulu ngaji Mbah Mun sekaligus ijazah. Kitab yang mau dibaca Mbah Mun itu tak pelajari dulu. Itu ijazahnya Mbah Mun. Sehingga saya ngaji itu sudah punya bayangan. Misalnya saya baca ya jibu ala kulli mukallafin, misalnya ad-dukhulu kata-kata ad-dukhulu fil Islam ini. Sehingga saya tinggal ngecek bacaan saya yang saya putuskan tadi malam dengan yang dibaca Mbah Mun itu mirip enggak? Kalau mirip 50% berarti setengah ngalim kan gitu. Lah nak benernya mau 20% berarti goblok gitu. Nak benernya mau 10% goblok banget gitu. Nak keliru 100% ora pati menungso. Mosok goblok kok nanti gitu itu. Tapi nak bener 90% wis ketok santri kan wajar tetap kacek 10% mbek guru. Nah persis malah sawangane kok saingan jadi ya sehingga saya itu pede. Ketika saya kecelok orang alim itu pede. Pede saya karena saya berkali-kali baca kitab yang saya putuskan itu mirip bacaannya Mbah Mun. Jika saya baca kitab di mana itu pede. Wong miripku sampai Mbah Mun itu saya ingin Hamdani ini kan enteng maksudnya itu. Dan ini sekaligus ijazah. Sekarang enggak, orang ngaji itu blank. Halamannya ora ro. Halamannya we ora ro. Baru tak kok kotak, kowe ngaji Gus Pak digo meneh. Terus kok di majelis takok, halaman piro itu? Malah kadang ketemu kancane takok, "Saya kayak nomor WA." Terus cocokan jenengan tiyang pundi wis kenalan. Iku apa ngaji apa boleh kenalan? Iku kelakuane wong ngaji apa kelakuane wong multi level? Kok golek kanan kiri. Sehingga orang-orang alim dulu memang gitu. Makanya dulu ngaji itu korok tuh alas syekh, murid yang baca di depan guru. Sehingga saya ketika Mbah Mun ngersakno saya baca itu ya pede, beberapa kali disuruh cari takbir ya pede, percaya diri karena tadi. Tapi kalau kamu sendiri itu blank itu kosong. Terus kamu kan tidak tahu bacaan kamu benar apa salah. Tapi kalau kamu sudah ajari ngerti. Oh Mbah Mun baca ya jibu, ternyata kamu baca ya jibu. Kan ya kasus ya. Mbah Mun baca lam tarodaman, kamu baca lam tardiman. Kan kacau ya, ini kan gak sambung. Tapi kalau benar semua, kamu kan boleh GR, wis ngalim berarti. Gaya no? Gaya. Jadi jangan sampai kamu ngalami kiai yang seperti cerita-cerita kiai kuno itu. Ada kiai rapati alim ngorek. Babun lawang. Muridnya orang sing tahu ngaji kiai liya, Mbah kula gadah kiai nak maknane lawang, walang, Mbah. Babun niku apa? Walang. Protes wis santri nek kula gadah makna niku lawang, Mbah. Lah iya, walang sing ning lawang. Mergo isin napa? Lho kula nate krungu dhewe santri maca faman saroko albedota ing anduk. Mergo tulisane ya Hamzah non dal wa mukaf. Kiyaine guyu. Dadi ora ngamuk tapi guyu. Iya dong pancen tulisane anduk. Adal bedota iku endok. Endok ning makna vegan iku anduk. Nah, sing repot bumi dadi bom. Wal ardolan bom. Bareng didelok bumi. Bumi ya. Ah kasus ini. Di apa ya? Saya mohon dah
Makanya Quran tuh ngendikan inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam'a wa huwa syahid. Jadi syaratnya ngaji itu alqasam'a. Corong Jawa itu ya mentel ngrungokno. Wa huwa syahid, dia siaga. Syahid itu bersaksi. Jadi ngaji itu syaratnya dua, ngrungokno tenanan terus wa huwa syahid, dia pikirannya kosong kecuali untuk urusan ngaji. Ya, jadi ini peringatan semua muhibbin saya supaya ngaji itu punya aturan yang digariskan Allah dan Rasul. Meskipun kita tidak akan pernah sempurna, nggak masalah. Tapi kan lumayan karena ingin memenuhi definisi itu. Jangan dari awal ngaji targetnya soal. Bapak ngaji, bapak kenalan Pak Kiai ini ngaji ya ngaji saja, tidak usah. Supaya fair kalau kita ingin. Zaman sahabat juga gitu, tidak semua yang ngaji soal Rasulullah ya ngaji. Mereka istimewa, bahkan nggak berani soal Nabi kecuali ditimbali karena takut ganggu. Masyhur itu la tadkhulu buyutan Nabi illa ayyudzana lakum. Karena Nabi sekali masuk rumah itu milik istri, milik keluarga, milik cucu. Sehingga Nabi sekali di dalam itu nggak ada yang berani soal karena sudah milik keluar. Katanya Nabi kalau sudah keluar ke masjid, ke sufah mereka berani matur karena kalau Nabi keluar ke publik berarti milik publik. Itu dulu sudah ada aturannya. Tapi kalau Nabi sekali masuk dalam nggak ada yang berani soal. La tadkhulu buyutan Nabi illa ayyudzana lakum. Kamu jangan masuk dalam Nabi kecuali dapat izin. Karena tidak fair kan Nabi di pondok mulang bareng yang dalam lagi ketemu Said Hasan Husain, ketemu Sayyidah Fatimah terus assalamualaikum. Kadang lagi dahar assalamualaikum, bayangkan. Lalu aku rasanya jadi kiai kan tidak berak protes. Ngaji rom jam kesel mulai lagi mangan sapuluan assalamualaikum, coba bayangkan. Dan lagi ini salisil bal ora pusing. Lagi bering jeding. Assalamu. Padahal ngempetnya pas ngaji wis dimpet. Mlebu dalam lagi bering jeding. Assalamualaikum. Makanya orang itu harus punya etika lah. Aturan supaya jelas. Bukan apa-apa, karena ini sunnah Rasulullah yang menurut saya sangat rasional. Jadi enak lah. Kiainya kalau ngaji di publik ya fokus. Ketika di dalam ya milik keluarga. Jadi keluarga gak komplain karena punya hak, punya Nabi. Ya, publik ya gak komplain karena ya memberikan waktu untuk publik. Ya taruh saja misalnya saya pas ngaji begini kok bojoku kok pengen belanja kan orang ngarang jaluk duit. Karena ngergani pas. Kan juga gak fair, keluarga sudah membiarkan kita fokus ngaji, sementara kita pas sampai keluarga sampai ganggu, itu kan gak fair. Itu makanya Quran itu luar biasa. Makanya terusan ayat, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lakum. Orang-orang yang soal Nabi itu harusnya menunggu ketika Nabi keluar ke masjid. Lakana. Jadi walau annahum sabaru, seharusnya mereka itu sabar sampai Nabi yang keluar kepada mereka. Lakana khairal lakum, karena Nabi ketika keluar ke masjid ternyata Nabi sudah siap milik publik. Paham ya? Tapi kalau Nabi sudah di dalam, artinya Nabi milik istrinya, milik cucunya, milik keluarga. Dong ini, supaya apa ya, sama-sama enak gitu. Apa? Sama-sama enak dan betapa aturan Islam di luar biasa. Kalau ini tidak saya terangkan, mungkin sama cara berpikir kok disowani angin. Mungkin aku sing goblok malah nyual. Malah komplain itu, lucu kan? Jadi ini luar biasa menurut saya, aturan Islam ini luar biasa. Jadi karena saya ngalami lah. Jadi supaya fair, ini bukan saya nuruti nafsu ngomong ini, enggak, sama sekali enggak. Nuruti betapa Islam telah mengatur kita sebaik mungkin. Nabi sekali di masjid itu orang tanya apa saja, sampai wong junub ya takok. Nabi, wow kalau ngumpuli bojoku lho, tapi ra iso inzal, kalau kedah sepundi. Apa saja ditanyakan Nabi. Mulai wong di ijazah, kalau utange kathah ijazah sepundi Nabi. Mulai sing rapayu rabi nggih matur, sing kumpul bojone ra iso inzal ya matur. Ora iso inzal kowe gandeng bojo melek piye carane misalnya. Ya ora roh ora iso inzal coba takono sebabe apa Gus ora roh. Sing paling mungkin sebabe ya ora pati ayu. Sing paling mungkin lho. Utawa ayu pas bojomu merengut wis mbah lah ora roh pokoke. Lho itu araita ya Rasulullah kada wa kada walam yunzil. Zaman itu Nabi sempat jawab di periode Islam innamal ma minal ma. Jadi wajib apa? Ya seperti itu pernah ada periode innamal ma. Jadi wong wajib adus nain inzal. Kemudian itu menjadi mansuh, ketentuan itu dinasah, dibatalkan. Terus Nabi ngendikan idza jalasa baina syu'abi al-arba faqad wajabal huslu. Akhirnya di periode fikih sudah mujma'alah, hampir mujma'alah lah. Iltiqaul khitanan. Jadi bukan inzal tapi apa? Iltiqaul. Itu ya Nabi ditanya ketika di masjid. Jadi ketika di dalam ya sahabat yang punya etika terutama itu sudah tidak itu. Sudah tidak berani. Makanya disebut innalladzina yunaduna kami wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Jadi orang-orang Bedui nak sama Nabi di dalam ditotok-totok. Assalamualaikum. Ya gua aja dhewe ayat aktsaruhum. Mbak berapati terus. Terus ada aturan walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Jadi Nabi itu punya jam keluar ke masjid. Terus beliau biasanya duduk-duduk di teras masjid di sufa. Kemudian beliau tanya ara'aitum kada-wa-kada. Terus sahabat ada yang tanya, ya Rasulullah saya punya masalah ini, saya punya iskal fikih ini.
Nah, sing sugih-sugih takoke keren, paling keren ya takokane wong sugih. Kulo nu tiyang sugih nabi duit kula kathah, sing perlu tak kei izin to. Nek ana sahabat, ana wong kudus ngono ya keren. Nek disebut yasaluna kamadza yunfikun. Nah, wong saiki gak takok kiai carane sugih, ngono kon barokah. Wong kiai dhewe ra sugih takoki carane sugih, malah ngenes to kiai ini. Lu kiai ini dia ra sugih kok takoki carane. Malah ngenes to kiai ini. Tapi di sahabat itu nak duit akeh takok. Yasaluna kamadza yunfikun. Kulo duit kulo kathah, kulo kekno sing. Terus kul ma anfaqtum min khairin falil walidun. Nabi itu orang yang sangat jujur. Nak duit meluweh aja prioritasnya wong tuamu, kerabatmu. Cara kowe dadi kiai ning gurumu. Oh, dasar kiai amatir. Nafsune tok yang dipikir. Nabi kayak apa Rasulullah itu? Yasaluna kamadza yunfiqun. Kul ma anfaqtum min khairin falil walidin wal aqrabin terus. Jajal misalnya kowe dadi kiai, santrimu loyal kula didik sak miliar. Sing perlu kula suka ini pertama sinten? Kira-kira jawab mbek. Nabi gak. Nabi itu orang yang luar biasa, gak pernah ada nafsu di dirinya. Ada seorang pemuda gagah, pemberani. Saya ini pemuda gagah, pemberani ya Rasulullah. Saya ingin jihad dari anak jenengan. Jawab Nabi apa? Ahayyun walidaka, wong tuamu jek urip. Tasih Nabi. Fa fihi ma fajidus, minangka dari anak aku keng rumat wong tua. Sehingga akhirnya fikih di karang itu wa yusannu al istidzan lil walidain ketika seorang pemuda mau jihad. Ada aturannya. Wong derekno Nabi mesti bener wae, pamit wong tuwa. Apa meneh berjuang derekno kowe kan gak jelas juntrungane. Lah yo derekno Nabi sing mesti bener wae istidzan pamit. Apa meneh derekno berjuang kowe. Berjuang yo demo kegiatan iku berjuang terus. Lha iku derekno kowe wajib ta haram apa sunat? Jawab. Gak jelas. Apa kayak apa Rasulullah itu? Ya, jadi kalau suwon sangat pokoknya ngaji teng kula ini sesuai aturane napa teng riwayat ibda binafsik summa biman ta'ul. Terus kita sendiri apa inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam'a wa huwa syahid. Sekali wani ngaji kudu alqasam'a fokus wa huwa syahid bersaksi. Bersaksi itu ya fokus lah cara bahasa terjemahan bebasnya napa? Fokus. Bukan kalau terang normal. Jadi kalau ada awail semuanya mengklaim itu awal itu tahmilannya adalah makhsusah dalam hal-hal yang spesifik. Kayak misalnya semua ulama kamu tanya tadi siapa Rasul pertama, mesti spontannya itu pikirannya Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh adalah Rasul yang sudah memenuhi semua standar Rasul. Maksudnya mau dakwah, ono sing gedhe, ono sing seneng, ono sing ora percaya, ono sing bully, macam-macam lah. Terus metode wis dijajal bolak-balik. Iku syaratnya Rasul pancen ya kudu metode itu dijajal bolak. Dikandani lonton orang ngandel, banter gak ngandel, rino orang ngandel bengi. Makanya indi ta'autu qaumi lailau wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Sampai termasuk cuma ini ta'autuhum jihara, cuma ini a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Jadi Nabi Nuh itu beberapa metode dijajal. Ngaji umum ya tahu, ngaji bisik-bisik ya tahu, ngaji rino diprotes. Wae wong kerja kok ngaji Nabi Nuh, ngajine bengi. Bareng ngaji bengi, wae ngantuk kok ngaji. Keliru terus kira-kira. Nabi Nuh dijajal kabeh lailau daro. A'lantu lahum ya tahu wa asratul lahum ya. Lha iku wis memenuhi Rasul. Jadi makanya keliru kalau orang hanya mensyaratkan Nabi Nuh itu tukang masukno kaume. Dikandani ra ngandel dipasutno niku mboten. Nabi Nuh akhirnya masukno bar 950 tahun dakwah. Wong mereka mau semua metode dijajal. Oh, oke. Apa? Ini ta'autu qaumi lailau wa nahara falam yazidhum du'ai ila firara. Satunya termasuk summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Jadi dakwah iklan yo tahu terbuka israr. Jadi kalau oleh mutung sausé jajal sekian metode. Yo, jadi lailan diprotes wae turu, naharon diprotes wae wong kerja, bisik-bisik. Lho ilmu wani dipertanggungjawabno ning publik ta ora ngaji kok bisik-bisik. Wah berarti ilmumu iki bohong. Buktine ra wani diuji ning publik. Barang ngaji ning publik depan umum iku golek sangu apa ngaji kan ya resiko. Lha iku disuudoni ngono iku keren. Iku sudah memenuhi syarat jadi kiai. Ono sing husnudzon, ono sing suudzon, ono sing husnudzon tapi ra jelas, macam-macam lah. Wah itu sudah resiko itu. Makanya pikirannya ulama kalau disebut man awalur rusul mesti spontannya jawabnya no. Nah tapi misalnya gue oleh protes kok betul Nabi Adam itu tadi Nabi Adam tetap Rasul dan Nabi tapi beda ini apa? Nah berarti awaliyahnya Adam beda dengan awaliyahnya Nuh. Maksudnya ini awailu maksus apa? Awailu maksus. Awaluman amanah siapa? Awaluman amanah normalnya memang Khadijah karena orang pertama yang diceritani Rasulullah itu Khadijah itu kubro. Makanya wajar kalau Mbah Mun tawasulnya sama apa? Sayyidah Khadijah karena memang ya luar biasa memang Sayyidah apa? Khadijah. Tapi kan berjuang itu lebih identik dengan teman.
Karena nyon sewu wong wedok kan gak kena dicak tarung ngadepi musuh. Maka ya bisa saja yang diceritain Nabi itu Abu Bakar. Sehingga kenangannya Nabi apa? Tidak ada orang yang saya dakwai illa kana lahu kabwah, kecuali ada gimananya gitu sama saya. Illa Abu Bakar. Nabi Abu Bakar itu sudah langit dari segi hadis itu kayaknya ya Abu Bakar. Tapi Nabi punya sekian cerita. Pertama saya sholat itu bersama Ali. Pas itu diguyu-guyu Abu Thalib gitu, karena aneh karena ritual sholat itu. Ya kalau seperti itu ya kayaknya Sayyidina Ali ini. Tapi kira-kira Nabi itu nak tindakan mbek sapa? Biasanya orang tindakan itu kan gak sama konco, sama candalem, dan itu Zaid bin Harisah. Lalu kan dari sekian kemungkinan ya sudah terus tengah-tengah minar rijal Abu Bakar, wa minan nisa Khadijah, wa minas sibyan Ali, wa minal mawali Zaid. Tapi ini kompromi keilmuan, bukan kompromi politik, paham ya? Kompromi apa? Keilmuan. Jadi misalnya ada orang bilang Gus Baha itu keluarga Lasem, memang buyut saya itu ada yang Lasem. Karena buyut saya yang dari sini, dari Dambaran itu dapat Gus Lasem. Jadi dulu besanannya Kudus sama Lasem. Yang ada bilang Gus Baha itu Lasem. Ya sudah buyut saya dengan Gus Baha itu sarang, mengaji saya di sarang. Gus Baha itu naruhan, mang rumah saya naruhan. Saya dapat tak di Gus Baha itu dulurku, lah itu baru dicek dengan kakak. Masalah itu. Baru dicek dengan orang. Tapi wajar kan misalnya ada orang menstatuskan Gus Baha itu Kudus, Gus Baha itu Lasem, ya Gus Baha itu naruhan, Gus Baha itu sarang kan. Memang ada sekian sisi. Saya secara ngaji di sarang, alamat di naruhan. Saya turunan Lasem, ya turunan gitu. Misalnya Gus Baha itu orang Jeddah ya bener dong. Siti Hawa uripe ning Jeddah. Sing repot Gus Baha wong India dulure sarukan, wah ya repot. Ya bener dong Nabi Adam itu manggen teng ndi? India. Nah, kepen paling keren Gus Baha wong swarga. Ya bener buyutku asli iku Nabi Adam. Niku lek manggone ning swarga. Jadi aku nak mlebu swarga iku balik ning omahe buyut. Lah sing mlebu neraka sing masalahke marani sapa? Jajal rono marani. Mulane Allah iku kepingine wong mlebu swarga iku omahe mbahmu. Kok ki moro neraka golek sapa? Alasanem kok. Jadi aku takok alasanem mlebu neraka kok. Enggak ada alasan. Kunci gak dikasih. Yang kita dikasih kunci surga, Miftahul Jannah. Ora ono kuncine rono iku golek sapa? Makanya Allah itu heran, ping hadis-hadis Allah itu heran kalau ada orang mlebu neraka. Normalnya orang itu masuk surga. Kesasar kok kudu bener. Mari memang harus semangat masuk surga. Alamatnya sampean itu surga. Nabi Adam surga, orang surga. Apa di surga? Mungkin bayi sampean pertama ya surga. Nabi Adam kan dia anak sing masyhur papat. Sing lahir surga itu loro. Nggih, sing lahir surga niku kali, sing lahir ning bumi kali. Tapi uniknya pangeran sing lahir ning swarga iku dirapekno mbek sing lahir ning bumi. Akhirnya yo elek entuk, ganteng entuk elek. Ya masyhur kan, jadi ganteng kok elek. Akhirnya diprotes. Mulane pertama ono protes itu perkara wong wedok. Untuk bojo elek ku yo lara tenan. Mulane kan di bojo elek protes itu berarti kelakuanmu koyo mobil. Mobil iku ganteng untuk labuda. Elek. Sing habil iku rapati ganteng untuk iklimah iku. Jadi kena protes-protes untuk bojo rapati ayu kelakuanmu koyo wis rasa terusno iku koyo. Tapi iki cerita, jadi awal ono protes iki urusan itu. Terus buat terusno kowe. Ya ora ono salah ya pancen yo. Ya ono turunane wong ngene. Cuma aku ora ro KTP-mu tok kobil apa tok habil ora ro. Jadi kalau namung cerita. Nah, dengan struktur keluarga Nabi Adam seperti ini, kemungkinan Nabi Adam spontan dikatakan Rasul itu mikir sih. Ya faktanya Rasul, tentu faktanya itu Rasul, tapi untuk memenuhi standar kerasulan itu perangkatnya nggak sesiap Nabi Nuh gitu. Nah makanya terus ulama-ulama nih kitab-kitab awalur rasulin ba'atsahu wa fil ardi Nuh, semua hampir semua kitab awalur rasulin ba'atsahu wa fil ard Nuh. Karena sudah memenuhi kriteria tadi. Umatnya akeh, sing brengkel akeh, metode beberapa kali dicoba ya ora mandi. Jadi seru lah pokoknya. Itu kita Rasul tenan. Ketika masuk no banjir, ya no banjir tenan. Nabi Adam nih swarga, misalnya masuk no banjir, swarga ada kebanjiran bang, kan bingung kan? Ditumpes bumi nih, swarga kok ketumpes terus piye? Kan baik-baik saja, Pak. Terus ketika neng bumi, sing jenenge Nabi itu khasnya kan dakwah neng kaume. Kira-kira Nabi Adam dakwah nih sopo? Kan anak putu nih, jadi pemenuhan definisi Rasul itu. Tapi tetap Rasul ya, saya ulang lagi, Nabi Adam tetap Rasul. Cuma saya cerita, kalau spontannya ulama, kalau kamu tanya, pasti jawabnya itu no. Sehingga Quran sendiri kalau istilahkan no langsung inna arsalna Nuha. Tapi Adam tidak disebut seperti itu. Meskipun Rasul lagi tetap Rasul, tapi khasnya itu kurang apa? Khasnya sebagai Rasul itu kurang. Ya, lagi terus artinya ada ulama yang nulis awalur Rasulin Adam itu ya benar, memang iya. Ada yang nulis awalur Rasulin no juga benar, tapi tahmilannya seperti itu.
Terus ada yang mengatakan awalu rasulin da'a ila tauhid Ibrahim, ya benar. Memang yang masyhur sebagai bapak tauhid itu Nabi. Meskipun Nabi sebelum Ibrahim ya sudah tauhid. Tapi yang mati-matian kampanye tauhid sampai hujatan, ya secara hujah, secara argumentasi Nabi siapa? Ibrahim. Sehingga kita disebut millata abikum Ibrahim. Nah itu jenenge awailu makhsusan, apa? Awailu makhsusan. Jadi ya sudah seperti itu, kira-kira seperti itu. Kayak Wali Songo lah. Sing nggawa Islam ning Jawa iku Wali Songo. Sebenarnya itu mesti keliru. Ora kok mungkin keliru, mesti keliru. Tapi maksudnya sing nggawa Islam nganti rame iku dimulai Wali Songo. Tapi nak sing nggawa secara mutlak pasti ndak lah. Wong Sunan Ampel itu bin Ibrahim Asmara Kondi bin Jumadil Kubro itu sudah ada di Indonesia kok. Kan gak mungkin yang pertama jadi wali Sunan Ampel. Wong duwe abah Ibrahim Asmara Kondi ya duwe abah jenenge Jumadil Kubro. Dan Sunan Ampel dhewe ngajine teng Pasai, teng Aceh. Tapi gampangane ngomong, pertama sing nggawa Islam ning Jawa iku Wali Songo. Manane nggawa Islam sing dadi gedhe, tahmilane iku Wali Songo. Tapi nak min haitsu mutlak tentu ndak Wali Songo karena sudah punya mbah di Jawa. Sing masyhur ning Tara ya Sunan Ampel bin Ibrahim Asmara Kondi bin Jumadil. Jadi lah ya misalnya orang ngomong ngono iku awailu makhsusan, apa awailu makhsusan. Cuma gedene kan memang era siapa? Wali Songo. Paham gitu gitu. Awas nak rekam. Sini-sini wong. Kowe nak goblok sing isin ra kowe tok, gurune ya isin enak. Memang sama ora kena. Mergo kowe nak goblok iso di alasan, salah metode penjelasan. Oh. Jadi supaya kalau menjelaskan tuh enggak jelas sehingga kita jadi goblok. Lah aku terus kon ngomong piye? Sakjane wis jelas, tapi tekem goblok. Loh, kiai itu dididik untuk orang goblok-goblok wong kan. Ya wis akhirnya. Nah, kok kula nganggo ilmu Sidina Ali. Soale tak nggo ilmu sinten? Jadi ketika Sayyidina Ali ricuh dengan Muawiyah, dengan ini itu, dengan Khawarij, ada orang mengkomplain, ya Ali ketika kita dipimpin Abu Bakar Umar itu baik-baik saja. Kenapa ketika engkau pemimpin negara jawab Sayyidina Ali, pas beliau mimpin rakyatnya ape-ape kayak aku. Pas aku mimpin, uangnya udah kayak kue. Jadi kalau saya ditanya, kenapa kamu alim Gus? Ya karena tadi, kenapa zaman Mbah Mun kok orang dua alim? Karena muridnya kayak saya. Pas saya jadi kiai. Jadi aku siap-siap ngeles itu kayak politikus loh. Ngomong A maknane B, ngomong B maknane wis latihan jadi politikus tadi nanti itu. Tapi buat tenang kalau biasa mawon. Ya jadi jelas ya. Nah terus yang pertama turun di Medina menurut sebagian ulama itu wailul lil mutaffifin karena orang Medina itu paling buruk dalam hal perdagangan. Mereka terkenal tukang curang zaman itu tentu. Ya zaman itu. Sehingga pertama Rasulullah mendidik orang Medina adalah sesuai ajarannya Allah itu wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum awazanuhum yukhsirun. Jadi zaman itu awal Islam ya tentu ini enggak bawaan Islam, bawaan watak orang Madinah. Seorang lagi ini enggak bawaan Islam, bawaan watak orang Madinah. Itu Nabi itu kagetnya bukan main ketika melihat orang Madinah nak kulaan sak kilo iku jaluke sak kilo anget. Tapi nak wong tuku dikurangi. Lalu jeneng apa? Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia posisi kula, minta 1 kilo itu penuh. Yastawfun itu wafa itu penuh. Tapi wa idza qaluhum awazanuhum yukhsirun. Kok ngedol dikurangi. Nah, karena orang Madinah itu punya watak seperti itu, pertama Quran turun di Madinah itu wailul lil mutaffifin karena Rasulullah nggak ingin tradisi itu berlanjut setelah dibina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka awal suratin nazalat bil Madinah adalah wailul lil mutaffifin. Mutaffif itu siapa? Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum awazanuhum yukhsirun. Nah terus ayat itu oleh beberapa mufassir termasuk Habib Salim Asy-Syatiri, termasuk ya tentu Sayyid Alawi guru-gurunya, ya tentu termasuk Mbah Mun. Ayat itu sebagai pelajaran bagi kita, orang kalau berteman itu harus fair. Harus fair gini, saya sendiri sebagai kiai kalau dolan ning santri awan-awan rawani, mergo wae istirahat. Karena saya bayangkan diri saya, nak didolani wong pas istirahat juga gak suka. Jangan kamu jadi kiai, nak didolani awan-awan gak suka karena jam istirahat. Kowe dolani wong saya naik dhewe di jam istirahat itu ndak fair apa? Enggak fair. Jadi kemana kalau kamu tentang hak kamu minta penuh, tapi di haknya orang lain kamu yuksirun. Saya ulang lagi, kiasnya seperti itu, kita tidak boleh dengan apa? Hak kita minta penuh, ketika orang lain dikurangi. Misalnya saya sebagai kiai ini sampean, saya harus mulang sampean, karena saya mulang ramulang. Kalau ini terkenal ngalim, mulang ramulang dicucuk. Saya tuh sering bilang ke istri saya, aku nak ramulang dosa deh, karena aku terkenal ngalim. Terkenal ngalim itu mulang ramulang ya dicucuk. Lalu nak wong takok, kowe dicucuk wong niku terus alasane apa? Nah alasane mulang kan imbang. Cucuk paling regane piro? Kan nyucuk paling gajarane 5 lah. Mulang gajarane 100, cek sarep plus cek berarti 95. Tapi nek aku mbok cucuk tok aku ra mulang. Kowe de poin 5. Apa meneh wis ra mulang ngongkonan. Wah malah innalillahi. Ana kiai atau mulang ngongkonan. Wis malah hisabe beb.
Ora tau mulang santri kon gawe boto dikongkon terus. Mboten iki mboten ngritik, ngandani nih betul. Ngritik koyo aktivis saya. No? Itu tidak boleh. Ini katanya Habib Salim Asadi tidak boleh. Kalau ambil anak kulo gimana? Anak kandung kulo. Kulo nu niru ilmu nih bapak nanti ke pondok, bocah pas guyon niku balik. Kulo riyen jengkel badhe nimbali santri badhe wonten tamu. Pas teng pondok, kalian kulo teng pondok bocah dorame guyon. Bapak nu balik. Mboten sias, Pak. Oh, jujur santri lagi guyon. Sakake. Nah, aku mari ra sido. Tak takoki lagi ngopo. Guyon angel lho, Pak. Seneng angel wong ra di dhuwit. Bapak senane guyon. Wong ra di dhuwit wis do telat kok iso guyon. Iku mewah yo, mewah. Guyon iku mewah. Lah aku mau ganggu barang mewah. Mbah mun ki ngoten, nek santri di guyon niku seneng. Kula bolak-balik. Mbah mun teng dalem mek kula santri guyon niku seneng. Kok iso seneng gak ya padahal gak dipopo. Karena guyon bagi orang miskin itu kemewahan. Oh mewah kan? Oh mewah. Seneng ku mewah. Wong tuane ra jelas, maksudnya ra diwarisan. Wesel tau golek ilmu ya ora tau entuk. Mau golek ra tau kecekel. Coba. Iso guyon. Oh mewah sekali. Itu seorang kiai yang bijak. Oh, pasti nyeluk ras itu. Mulai kalau saya tak tiru. Kalau balik badhe nyeluk anak kula, ya tentu untuk hal yang nggak penting. Kalau penting ya harus. Misalnya wae sholat, wae ngaji ini tentu yang sama-sama nggak penting. Nimbalinya untuk hal yang tidak penting. Itu kearifannya bapak yang saya tiru. Karena ayat tadi nggak fair kan? Ketika kita menuntut orang lain memenuhi hak kita, ya staufun. Tapi ketika dengan orang lain kita yusir. Itu kata Habib Salim Asy'ari, wahada mizanul adl. Ini mizanul adl. Dan itu tidak harus dalam konteks al-makil wal mauzun, tidak hanya konteks timbangan dan takaran, tapi perilaku sosial. Itu setuju saya. Wahada mizanul adl, wahada makinul adl. Tapi tidak yakhtas bil makil wala bil mauzun, tapi dalam sistem sosial. Misalnya gini, saya ini sudah fair mulang sampean di depan umum, berarti saya milik publik. Dan saat ini keluarga saya ada ganggu saya, kan tidak fair ketika saya dengan keluarga saya kamu ganggu, fair apa enggak? Enggak kan? Karena ketika saya milik publik, keluarga saya juga enggak kan? Itu wahada mizanul adl, ini apa? Fair gitu. Lo aku rasa sampean, misalnya aku roh hamdani kok mesra ambek bojone ning dalan, aku ora ngarang ganggu, gak ngarah salah manang. Karena momen mesra dalam kondisi fakir itu gak gampang. Gak gampang. Misalnya dia liburan di Jogja karena liburan terus mesra, kowe roh cara aku haram, ganggu itu haram. Gak gampang dalam kondisi darurat ekonomi. Uang iso guyu mbek bojo itu mewah ya. Oh mewah sekali. Jangan kamu ganggu terus. Lu sange putih jenengan wah bubar ya. Nah itu wahada mizanul adl, wahada mizan. Kalau setuju, sangat-sangat setuju. Kalau mau ngerasakno bapak niku nak tuh badhe nang pondok di bali santri pas guyon lagi terus. Saake coba. Santri ku wis ra di dhuwit, wong tuane kadang wong tuwa dhisik malah kacau meneh. Saiki santri kan rata-rata diwesel, riyen kan kadang santri ra diwesel. Nggih, buru-buru masa. Lho kok iso guyon mewah. Padha karo numpak Alphard lah kira-kira. Mewah sekali. Padahal yang merangsang mereka guyon mau khayal. Bayangno dadi mantu nang sugih. Wah, bayangno dadi dai kondang, iso kaya khayal-khayale. Rokok joinan itu pernah ada cerita. Ini yang cerita itu keluarga Tebu Irem. Dulu Mbah Wahab itu, Mbah Wahab sebuah pendiri NU itu rokokan. Pas bengi-bengi dulu kan nggak ada listrik, santri saking kacau nih. Bengi-bengi itu tulan yang pondok petengan yang pondok misalnya rokokan. Itu santri itu liwat kacauin. Bareng join rokok itu dijaluk, bareng disedot itu rak murup lebih padang ini. Ketok wajahnya Mbah. Melayu santri tadi. Lah Mbah santri lo, Kang jari join kan. Jadi rokok itu join kan. Santri saya ini sak fakir-fakire itu tetap ngekei saluran gitu. Di ora ya rokok sitok itu tunggu. Jadi lu lah terus iso guyon lu kan mewah no. Ya Melayu. Kalau di Sarang kasusnya tidak se-ekstrim itu. Kalau di Sarang saya menyaksikan sendiri itu. Mbah Kim Kiai Mus itu kan rokokan riyen. Kalau di Sarang nggak se-ekstrim itu, di pojok MGS loh kan biasa Mbah Kim di MGS. Nah, ya Mbah Kim kan rokokan. Santri liwat, Kang nilai korek Kang, kayak bareng disebut. Tapi masih ekstrim yang tadi itu, join rokok. Repot santri desa itu repot. Mbah Zubair itu kan fisiknya tidak besar bangun. Mbah Zubair apa bangun itu dari bapak zaman mondok. Mbah Zubair liwat yang pondok. Mbah Zubair cilik, langsung kongguri no santri keti dirangkul. Kita tiga. Repot. Kacau santri desa kacau.
Karena dulu pondok itu udah banyak pelaturan, disalami wae doh. Alami. Saya kan pondok kakek nadi ART, kayak gaya ormas ya itu modelnya. Serempet. Ya jadi wailul lil mutaffifin itu saya punya dalil ya, dan saya tuh hafal, memang saya hafalkan tentang itu. Ya saya ulang lagi tentang itu. Bahwa yang dikatakan Habib Salim Asy-Syatiri, saya punya kitab beliau An-Nafahat Al-Haramiyah, kadang ditulis Fawaidus Syatiriyah. Kenapa saya cerita itu? Karena sanad itu tidak boleh hanya sanad Ali, harus ada sanad nazil. Maksudnya nazil itu kamu tidak boleh langsung sidik-sidik nyuwun sewu Abu Bakar, Umar, Hasan Basri. Karena kita ini tidak bisa ketemu mereka tanpa Mbah Mun, tanpa Habib Salim Asy-Syatiri, tanpa Mbak Arwani, tanpa Mbak Turehan, tanpa kiai kita. Kenapa? Ilmu ini kan tag. Kalau tag itu tidak ketemu para pelakunya itu bahaya disalah tafsirkan. Saya ulang lagi, bahaya disalah. Misalnya coba para ekstremis dalilnya karena langsung Quran hadis. Padahal Quran itu ada mahmalnya, ada takwilan, yang tahu itu adalah perawi. Yang tahu itu adalah, sehingga kita butuh rawi yang masih hidup, karena ini yang masih orisinil. Saya beri contoh ya, kamu mesti gak bisa bantah. Nak nuruti takbir nih kitab Bajuri, kitab I'anatul Thalibin, nekani resepsi saiki haram kabeh. Di situ jelas. Ijabatu kalimatil ursi adalah wajib. Kecuali di sana ada kemungkaran kakhtilatir rijal. Wanisa itu jelas dicontohkan kakhtilatir rijal. Wanisa. Nah sekarang ratri mau ikhtilat, kowe nganti nangis ning resepsi mergo sadar kabeh kancamu bojone ayu, bojomu tok sing elek. Mulane kula dikonco, Gus, bojo iku sementing kena dijak buah. Sampai konco kula cerita, ngajak bojo ning resepsi ku haram nak elek. Lah kok iso mari digo nyek-nyekan, Gus. Lho misale sampean ning pondok mluwete playboy, coba bojomu elek, ayo mentolo gak ngajak ning resepsi ayo. Ayo jawab. Kowe nak mentolo ya wong gablek tenan. Lu ngenes ya, Kang. Pemenang sing dhisik ning pondok mlete jebule bojone elek ngebis. Sing digo nyek-nyekan numpak mobil bojone. Ayo, ngenes Kang, yakin ngenes. Itu resepsi kan ajang pembulian sebetulnya. Lho ngenes kan kene pondok melete. Jebule bojone elek teko ning resepsi ngebis. Ngecek lah terus saiki. Sing kanca mbok nyeki bojone ayu nggo mobil. Ana sing bukakno. Wah tambah ngenes kowe. Oh ngenes. Mulane jare kanca kula bener jenengan Gus. Ayo rapati seneng acara. Sing dukung ya sing nasib elek-elek iku mau. Nah ini saya cerita, tapi tidak ada guru-guru kita yang tidak hadir kalau nggak ada uzur. Saya menyaksikan Mbah Mun ya rawuh kalau ada resepsi asal nggak ada uzur. Gus Naji ya rawuh, tahu saya Gus Ulin ya rawuh. Guru-guru kita kalau ada santri nikah dan itu terjadi ikhtiratul rijalwan, setahu saya beliau-beliau kalau nggak ada uzur ya rawuh. Berarti ada tag, ada ahwalul masyayikh apa? Ada tag, ada ahwalul masyayikh. Dan karena rawuh beliau-beliau ini menjadi ajang silaturahim, dan yang nikah senang karena dirawi gurunya. Nggak ada yang bilang gini, wah teko haram takbirin yang bajuri. Makanya saya bilang kita ini butuh sanad nazil. Butuh sanad apa? Nazil. Jangan langsung ali, karena kita tidak tahu takwilannya itu. Takwilan itu penjelasan detailnya kita tidak tahu. Makanya saya suka baca kitabnya orang-orang sekarang, asal jelas ya. Ini kan kitabnya Said Muhammad. Saya tahu kitab ini dari Zubdatul Itqan. Zubdatul Itqan dari kitab Itqan. Tapi kita butuh orang sekarang. Ya yang utama tentu yang utama supaya tadi apa saringan-saringan bahasa dulu terjaga. Kayak tadi saya contohkan tadi apa guru-guru kita hadir di acara resepsi. Padahal di situ ada ikhlatur rijal wanisa. Ya jane lanang nuruti haram ya karuan haram. Lanang wedok ning padi-padi kabeh diteko spontan yo komentar. Lho cayune ngono gremek celek. Ku nak sing wedok sing ayu. Iku cek diomongno cek ora iku pangeran ya alamu sira. Wah, misalnya kira ngomong, tapi aku ora ngomong, hatimu ngomong padha wae. Ayo do batin to ora kira-kira. Mun nak sing lanang ganteng bojone elek kok gelem. Lah kok nak ayu ambek ganteng sing nggawa bojone ngenes. Wah, nyoro aku. Bojoku elek, bojoku kowe. Jadi itu kan ajang masalah memang menurut saya itu. Ayo jajal terus piye jajal. Kowe ngono ta ora kira-kira kira usah sok soleh biasa wae. Nah itu dulu ada sahabat atau tabi'in namanya Muhammad bin Jaza Az-Zabidi. Ini yang diceritakan Imam Ghazali, Muhammad bin Jaza Az-Zabidi. Itu beliau ngendikan gini, sama masih hafal kalimatnya, ini ada di Ihya. Yu'jibuni minal qurra kullu taliqin mithaq. Fa ammal ladzi talqahu bi abusin wa yalqaka fa ammal ladzi talqahu bi bisrin wa yalqaka bi abusin fala aktsarallahu fil muslimin. Saya itu paling suka sama orang alim qurra, dalam bahasa ulama dulu itu orang alim. Kemudian era sekarang qurra itu yang ahli apa? Quran. Dulu enggak, qurra itu siapa saja orang alim disebut apa? Qurra era dulu ya. Jadi bahasa itu yang alami peralihan. Saya tuh suka kalau ketemu orang alim itu yang suka guyon, suka ceria. Jangan sampai
kamu sebagai orang alim itu, kata sahabat ini, orang ketemu kamu senyum karena suka ketemu orang alim, kamu merengut karena apa ya? Jebule mau ketemu tok gitu, tidak melakukan penghormatan yang semestinya. Artinya gini, orang bodoh kalau ketemu orang alim biasanya yu'addi haqqal alim, memenuhi standar haknya orang alim yaitu nyucuk hormat. Tapi kita sebagai orang alim kadang kumo luhur, sinis. Intinya Sayyid Zabidi itu ngendikan apa? Siapa tadi Muhammad bin Jazak tadi ngendikan, "Bu, jangan begitu." Sama kita dengan anak kita juga seperti itu. Anak kita latih sopan, anak bapak boso, anak ngekei bapak tangan kanan dan seterusnya. Kemudian kita seenaknya saja kadang ngasih anak kita dengan tangan kiri. Seakan-akan kita tidak punya kewajiban sopan sama kita. Kalau di jam makan anak kita tidak makan ngamuk, wah mangan kok mangan gitu. Kita sendiri demi rokok jam makannya terlambat. Itu kata saya Muhammad bin Jazar, itu tidak fair. Itu berarti kamu yastaufun. Kalau hak kamu yastaufun minta dipenuhin ke orang lain, yuksirun. Makanya saya ulang lagi, wahada mizanul adl, apa? Wahada mizanul adl. Itu tidak hanya fil makil wal mauzun, tidak hanya masalah timbangan dan apa? Takaran, tapi fil ahwal asyaksiyah, fil ahwal al-istimaiyah, di perilaku pribadi maupun perilaku apa? Sosial. Kita harus fair. Kalau yastaufun semua, apa? Kalau yastaufun ya artinya kalau kita kulaan yang ingin 1 kilo itu penuh, tapi kita menjual juga 1 kilo penuh. Kita menuntut orang lain baik sama kita, diri kita juga harus tertuntut baik sama orang lain. Itu wahada mizanul adl. Ini apa? Adil. Menurut terus no. Yas awaluma nazala fil qital udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Ini jelas ya bahwa orang Islam itu boleh perang, syaratnya ada 2. Ya, syaratnya ada apa? 2. Yuqatalun, kita diperangi. Paham ya? Kedua, ada rekod kita dizalimi. Tapi kalau kita diperangi tapi tidak dizalimi, kita tidak boleh. Jangan hanya atas nama agama kita perang. Jadi syaratnya 2, harus yuqatalun dan zulimu. Lho gitu, misalnya ini. Hamdani itu ketemu orang Eropa bojone wayu. Terus sampai Hamdani diculik bojone. Terus orang Eropa merangi Hamdani. Itu zulimu tanda. Enggak boleh terus Hamdani, ayo perang aku orang Islam dimusuhi orang Eropa. Orang ngono le dul, oke gue bojone mesti wae di. Enggak boleh terus dene kampanye, aku ustaz dimusuhi orang Eropa. Ya ora iso ngono, dene dolim kok. Paham ya? Ono maling muslim nyolong alpate Cina misalnya. Terus bareng Cinane ngejar-ngejar, aku Islam kudu mbok bela ya ora iso le dul kowe iku. Kowe iku udah lama gitu tadi, paham ya? Berarti kayak diperangi ini ora atas nama agama, atas nama nyolong apa? Paham ya? Mau Hamdani dikejar-kejar orang atas nama Islam, di atas nama nyolong bojo. Dong ya. Jadi syarat itu yuqatalun dan zulim. Jadi kita dibolehkan perang itu posisi kita diperangi dan posisi kita dizulim. Itu aturan. Ya ora iso to bela wong Islam sing misalnya orang Islam korupsi, anggota KPK misalnya non Muslim, terus gue demo, wah ini non Muslim nangkep Muslim. Ya ngukure ra ngono. Ngukure ku aparat negara nangkep koruptor. Ya orang ngono nak nyoro repot. Ini non muslim nangkep menteri agama. Misalnya zaman dulu yang oh ini umat Islam harus bergerak. Ya ora iso ngono. Iku ukurannya tidak seperti itu. Ini kan urusan profesional apa? Lha ora repot nambah antem ngono. Soalnya anak orang Islam, ya seperti itu seterusnya. Makanya ini hebatnya Quran. Ukurannya apa? Yuqatalun dan zulim. Ya ukurannya itu yuqatalun dan jadi tidak semua sentimen agama itu bisa dibawa ke ranah sosial. Makanya masyhur kan ketika Amr bin As jadi gubernur Mesir, beliau mentang-mentang gubernur mendolimi hanya orang Yahudi. Terus orang Yahudi komplain itu ke Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar benarkan siapa? Benarkan orang Yahudi itu dalam sengketa tanah. Bukan terus, wah kamu Yahudi, musuh gubernur saya Muslim, pasti kamu yang salah ya. Enggak, kalau sosial ya sosial. Paham ya? Bukan terus. Jadi tidak semua ranah itu dibawa ke agama. Kalau temanya sosial ya sosial. Ya masyhur itu kan tarik. Akhirnya sampai orang Yahudi ini akhirnya masuk apa? Islam. Karena tahu ternyata Islam itu ja'abil adli, datang dengan apa? Tidak. Termasuk cerita lagi. Ini supaya dapat barokahnya Sayyidina Umar, barokahnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu pernah pedangnya itu hilang, pedang andalannya itu hilang, pedang paling bersejarah lah kira-kira gitu. Tapi sudah ada jimat. Terus hilang. Terus pikirannya orang Sayyidina Ali itu sebenarnya beliau orang alim dan ahli strategi. Dia tahu kalau beliau tahu kalau itu dicolong orang Yahudi. Bukan hilang dengan makna lali atau jatuh, enggak, memang tahu. Yang Yahudi ini nyolong pede wae. Yang Yahudi terpelajar, menawa tahu ngaji takrib menawa pede. Maksudnya dia tahu ngaji, dia memang mulai dulu orang Yahudi itu pinter-pinter. Jadi dia itu belajar Islam. Di pelajaran Islam itu tahu saksi itu harus 2. Jadi orang Sayyidina Ali ya terang-terangan dia nyolong. Ngerti nak kira-kira konangan Sayyidina ngerti, tapi santai deh. Dia ngerti mergo. Aku tahu ngaji, nak seksi ku diloro. Dene jalan iki santai. Iku nak mbok tiru ya Yahudi, rada apa tadi rada kelakuan Yahudi. Santai wae.
Jadi dia nyolong Sayyidina Ali ya perso, tapi dia santai, melayune rapati banget. Ngerti, kena cara takrib seksi iku. Yahudi terpelajar, kowe wis santri ra mesti roh ngono. Iki Yahudi roh. Tenan. Akhirnya Sayyidina Ali melaporkan itu ke cara saiki polisi lah, tempat di sana ke hakiman. Lalu hakimnya jenis surat, masyhur cerita itu. Nah, kira aku ya bangetan. Ya cerita itu masyhur, tapi kan aku kebangetan. Surah. Kalau di surah itu Sayyidina Ali terus hadir. Nah pas itu Sayyidina Ali dolanan Hasan Husain, tapi cek cilik. Ya tahu orang pati peduli lah ya, mungkin sudah umur tapi rapati peduli. Yang jadi bocah gitu. Kalau bocah sama orang tua itu kan cenderungannya kan manja lah, sama mbahnya itu manja, sama abahnya itu manja. Singkat cerita dilaporkan ditakoi surah itu ya kacau. Cara etika kacau. Sayyidina Ali ku mantune Kanjeng Nabi, Amirul Mukminin. Dene qadhi sing ngangkat Sayyidina Ali. Tapi wong Islam dhisik ku luar biasa. Sayyidina Ali bareng ning mahkamah ditakoki, seksine sinten? Nah iku pedange jenengan ati colon. Wah terus saiki dipecat. Jadi saya wong Yahudi tenang, dene tahu kira-kira tahu ngaji takrib tahu. Dene menguasai hukum Islam. Semua anda dene. Mereka yakin menang. Jadi Sayyidina Ali seksine ya Hasan Husain. Jadi surat, wah ora iso seksi ora oleh ku anak. Gak kacau tapi qadhi dibendung Sayyidina Ali ngrugekno. Aku nak pengen dadi kiai nurut Sayyidina Ali. Sayyidina Ali santai wae. Lho piye to Hasan Husain ra mbok tampa waqat kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan wa Husain sayyidah sababi ahli jannah. Ya bacanya atasnya sayyidah sababi ahli jannah. Anakku iki Hasan Husain sok ben ketuane cam nom-nom sing mlebu swarga. Iku ben mlebu swarga ketuane Hasan Husain. Lah aku ketuane kowe ya ra gelem yakin ra gelem. Spesek nasabe ra jelas ya ra gelem. Jadi sok ben ning swarga sing cam nom-nom ketuane Sayyid Hasan Husain. Iya tapi dari Husairi sore. Ya aku ora nampa mboten krana niku, pancen aturane hadis ki ngoten, nak seksi ora oleh kok anak. Wis. Akhire oke jadi Sidina mungkin. Terus bareng Yahudi ditakoki, "Lah nggih Pak Hakim, nek cara kitab ra jelas al-qaulu qaulu sahibil yad." Ketika ana seksi, iku yo omongan sing perlu dindel sing nggawa barang iku. Lah saiki pedang iki teng kula. Ya kan ana cara fikih kan ngono apa? Al-qaulu qaulu sahibil yad. Nek ana seksi sing dibenarno sing nggawa barang iku. Saniki barang teng kula, iki wae kula. Sayyidina Ali yo ngakoni nek cara fikih ngono. Faqadu surat lihadal Yahudi. Yo wis kowe sing menang, pancen pedang kowe. Sayyidina Ali ku gak ngamuk be surat, sotak tak asokta. Iya ke bener, macam yang ngono aturan hukum. Sayyidina Ali kayak apa? Semantune Rasulullah, alim-alim tiyang. Sidang. Ayo, kayak apa? Coba aturan hukum kayak apa? Misalnya Hamdani betul jam kulon gitu, terus saksi. Kue bener Hamdani kan al-qaulu qaulu sahibil ya, kalau gak ada saksi. Wah, ini bersidang berkenan. Sayyidina Ali ya santai asokta, kamu benar sore. Yahudi ini yang tangisan. Nangis. Dia ada tapu samawati wal ardu. Gara-gara Islam langit bumi cek utuh. Mergo doa nangis masuk Islam. Iya aku ya nyolong, ajane ya konangan, tapi aku ngerti nak seksi tak ora cukup. Nangis. Sayyidina Ali ya fair ketika Yahudi masuk Islam ya pedang iku seneng pek. Kayak apa Islam itu mengajarkan? Saiki gak kabeh sentimen emosi. Kayak apa luar biasa. Ya, karena tadi Sayyidina Ali tahu konstruksi hukum Islam memang seperti itu. Kalau anak itu nggak boleh jadi saksi, dan ketika ada saksi al-qaulu qaulu sahibil ya. Kalau sampean kan do ketunan. Ya aku tetap yakin itu ketumu. Senajan to kancamu ngerti iku gak sapan. Tapi kan al-qaulu qaulu sahibil ya. Lah pedang wis digowong Yahudi, dia ngerti. Iku nunjukno nang Yahudi mulai dhisik belajar hukum Islam. Dia semua ada sidang santai, dia ngerti konstruksi hukum Islam itu saksi harus dua dan tidak boleh dari A. Nah, dan ketika ada saksi yang dibenarkan yang megang barang. Namanya gini ya, makanya melawan orang Yahudi kudu hati-hati. Dia mempelajari kita, tapi kita tidak melajari mereka. Orang Yahudi orang pinter, biasanya apa sudah pinter yang Yahudi. Ben sampean tertarik pinter, tapi aja niru Yahudi niru. Itu kalau ada sayembara, kon debat mbek Kanjeng Nabi, ngomong kafir mesti nyewong Yahudi. Mergo logika yang terbangun itu pancen luar biasa. Wis biasa debat. Jadi tahu iku tinggal ayat apa wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Antar mereka orang sesat itu saling memberi inspirasi, trik untuk melawan kebaikan. Wong Yahudi sekali-kali Muhammad itu debat sing kira-kira dekne klepek-klepek. Wong Yahudi oke saya teko ning Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabi itu kagungan sifat sing mboten mungkin cangkem elek. Cara kowe penak. Kowe kan gak perlu sopan wong ora nabi. Ya ora perlu bener wong ora maksum. Problemnya Nabi itu kan harus bener terus. Takoke lugu Nabi tiyang apian. Mat, aku pe takok. Nek wedhus mati sing mateni sapa? Wedhus batang.
Ya sing mateni Allah. Umpamanya nak batang mati kan sing mateni Allah. Agamamu aneh, Mat. Sing dipateni Allah orisinil haram, sing lewat tangan-tangan manusia malah halal. Ini lucu, Mat. Agamamu aneh. Piye gitu. Cara kue ngalami iku kan yo ono pangan dhewe runtalan. Tapi Nabi kan gak mungkin seperti itu. Karena Nabi lam yakun fahishan wala mutafahishan. Nabi gak mungkin ngendikan elek. Mana Nabi dari sahabatnya kok kudu sing makili mau, jangan melek karena Nabi gak mungkin. Makanya sahabat kalau ketemu gini, barno Nabi kalau baca ya, perkarane Umar pirsa Nabi gak mungkin ngendikan elek. Jare Umar aku wae. Ah baleni nang ngomong. Jadi lalu kalau bolak-balik matur, aku bela Islam jangan melek aku wae. Mergo Nabi gak mungkin ngendikan. Masyhur Nabi kalau dikecewakan orang ya mental karena Nabi harus maksum. Biasanya sing ngendikan pasar ya Umar terus beberapa sahabat. Nah, saya lebih gampang, santri ini kan, juara lah, rasa diwarai wes. Lumpama kowe dadi kiai, ngalami seperti itu, Pak Yai, batang itu sing mateni Allah langsung, kok haram, sing disembelih manusa halal, padahal kelakuane penyembelih kan ra karo. Cara kowe dadi kiai kan gampang, yo wis kono pangan kowe. Lah yo nak batang ku halal yo pangan entekno, tapi. Tapi Nabi kan enggak mungkin ngendikan seperti itu, kasar seperti itu, karena Nabi maksum. Beliau fi makarimil akhlak ahsanan nasi khalqau wa khuluqau. Baik fisiknya ya terbaik, akhlaknya terbaik. Itu Yahudi. Makanya disebut wakadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Jadi mulai riyen Islam itu dibully lewat omongan-omongan seperti itu. Terus di Mekah juga pernah ngalami gitu. Juga didikan Yahudi, meskipun tidak Yahudi langsung tapi didikan Yahudi jenenge Ibnu Zabaro. Itu mereka belajar Islam detail. Yaitu Kanjeng Nabi keturunan wahyu. Masih 10 menit lagi. Jari mufti ini. Mufti nganggur. Ya mufti kon fatwa halal rapati iso kon fatwa jam roh. Ibnu Zabaro niku Rasulullah angsal wahyu innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Kamu dan yang kamu sembah itu semuanya masuk neraka. Jadi api neraka. Ibnu Zabaro ngerti. Itu disayembarakan. Siapa yang bisa bantah Muhammad dengan ayat ini? Jadi Ibnu Zabaro saya. Laufat dikhannahu. Muhammad akan saya bikin malu. Karena Zabaro ngerti bahwa mimman yukbat adalah Isa. Mimman yukbat adalah Isa. Kalau kaidah itu berjalan berarti Isa finnar karena termasuk yukbat. Isa kan termasuk orang yang disembah. Ya orang Nasrani kan Isa nasibnya kan termasuk orang yang di. Kalau semua yang menyembah dan yang disembah neraka berarti Isa termasuk yang di. Nah, Ibnu Zabaro ngerti, mesti Muhammad keberatan. Nah, Isa tak arani di neraka. Kalau Muhammad keberatan, lalu ayat ini porsinya kayak apa? Terus parah nih kan ya Muhammad. Kata ayat yang baru turun ke kamu, lha mulane kowe kudu izin. Wong Yahudi, wong pra Islam ae nek ana ayat turun Nabi dekne ngapal kok. Kok kowe sing Islam ora? Kemudian muni fase ya Muhammad nazala fika ayatu innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu fa kaifa bi Isa. Lalu Isa ini nasibnya gimana? Ini kan mimman yukbat. Piye gitu Jan. Jadi yo apal ayate, apal maknane, cuma digo alat debat. Nah, kowe kadang ngaku Islam ya Islam tenan maksudnya. Ngapal ora gelem, memahami ora gelem. Bareng takok ayat, takok kasihate napa niki, Mbah. Amit tenan. Quran je amit tenan. Ngaji ra tahu, apa ora tahu, takok pertama. Sampai roh kasihate surat Ra'd ben wong cepet mati. Tambah lama ya. Akhirnya nah padahal cara nabi ku kok orang nabi, maksudnya cara nabi ku kok aku tak sampean sing cangkem elek. Jawabe gampang. Kowe iku iso bahasa Arab ta ora? Ma itu ghairil akil. Ma itu artinya ma itu barang, tidak manu. Artinya dari awal Isa itu tidak pernah masuk. Allah meredaksikan pakai ma. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Artinya kan kamu dan barang yang tidak berakal yaitu batu. Paham ya? Karena itu jelas waquduhan nas wal hijarah. Nanti yang ngurup-ngurupin rokok itu batu yang disembah. Cara Nabi niku, tapi Nabi kan nggak mungkin seperti itu. Nyalano wong secara sadis itu kan nggak mungkin. Nabi nggak mental mawon. Makanya kata mufasir wa hada min jali Ibnu Zabaro, ini gobloki Zabaro. Wong Allah ngendikan ma kok Isa digowo. Mestinya kan kalau diterjemah kamu dan barang yang kamu sembah, bukan dan manusia. Ya ma ini kan nggak mungkin, ma ini artinya manusia. Paham ya? Sebetulnya ayat itu tidak ada masalah sama sekali dan nggak bisa dipahami sebagai Isa.
Paham ya, jelas gitu. Tapi Nabi kan gak mungkin ngendikan kasar seperti itu. Akhirnya Allah jawab innal ladzina safaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun. Orang-orang yang baik tetap dijauhkan dari neraka. Maksudnya sinten? Nabi Isa. Tapi ini peringatan bagi kita semua betapa orang Yahudi, orang-orang mereka Yahudi dan kelompoknya itu belajar Islam. Makanya tadi dalam konflik Sidina Ali itu Yahudi ini pede kok. Dia ngerti nak syahadatul ibni gak diterima. Dia ngerti syahadatul wahid la takfi. Dia nyolong mau kurangan Sidina Ali. Mungkin ceritanya Sidina Ali tindakan. Terus pedangnya itu jeblok. Pedangnya jeblok Sidina Ali versi cara Jawa yang lebih melengak. Ngerti wis dicupuk. Wong Yahudi dia santai, mereka ngerti. Santai. Syahadatul wahid la tuqbal. Kira-kira aku tahu pasangan ngerti mana nih kira-kira. Artinya santai wae. Nah, hebatnya Surat sebagai Surat itu sebagai pengadil qadhi, padahal diangkat Sayyidina Ali. Beliau ya pakai standar fikih. Hebatnya Sayyidina Ali ketika diputuskan kalah itu ya tidak nyesal sama sekali karena sesuai aturan. Kayak apa insafnya orang-orang dulu? Panutan-panutan kita kayak apa insafnya? Insafnya itu kesadaran terhadap kebenaran. Kayak apa? Saya ini cara kula kesinggung Mbak Hamdani ngamuk tenan. Mulane kula tak latih ra ngamuk ben niru wali-wali ini. Terus bagi kiai sering dimangkelno sih. Tapi yo latihan sabar, ben cepet dadi wali tetep. Karena tadi gawe Sayyid Jabal Muhammad bin Jaza tadi banyak orang itu memenuhi standar sebagai orang bodoh be wong alim, ketemu yang nyucuk hormat, noto sandali. Tapi kita sebagai orang alim tidak memenuhi standar sebagai wong ngalim, kadang malah tahkir menyepeh. Itu kan ibarat koyo kemarin kau sering guyon, koyo ketemu wong ayu, kiai ketemu wong ayu repot. Wong ayune delok wong alim ibadah. Kowe delok wong ayu tetep dosa. Mane lara-larane wong dadi wong alim. Ning bab iki. Lah sing repot nak koyo ngaji mbek sampean. Sampeyan delok aku ibadah, delok sampean yo ora roh. Tapi niku pancen kula nate ketemu kiai wong alim seneng guyon. Nyoroh dadi kiai. Wong ayu delok wong alim hukume ibadah. Wong alim delok wong ayu. Semuni kowe lho aku. Jadi memang tantangan itu. Saya kalau pesan gitu, pokoknya nak ono ngaji, itu nganggu sanad nazil. Sanad nazil itu yang dekat ke kita. Karena yang suwana itu kita tidak pernah tahu mahmalnya apa ya, mahmalnya kayak tadi. Kau nak nuruti takrib, nuruti bajuri itu ya tetap. Bangun malah nanti ngendikan tentang kulo. Ini kisah nyata. Kue ngepasno kitab teman-teman ya malah koyo ora NU aja. Dulu saya itu iskal, tapi ternyata betul. Fathul Mu'in itu ngeritik gak sholat isu sabar, ngeritik. Iya enggak? Siapa yang setengah hafal Mu'in? Itu ngeritik sekali sama sholat isu. Tapi kita sebagai muridnya Mbah Mun, muridnya Mbah Turehan, muridnya guru-guru kita lah, kita di Kudus, muridnya Mbah Saroni, muridnya Mbah Arwan. Guru-guru kita punya tradisi sholat. Itu enggak apa-apa, ada yang dibaca Mu'in. Mu'in ngendikan, wiridan pada sholat, Mu'in ngendikan sirron apa jaron? Sirron jelas. Tapi kita adatnya jaron. Jadi mulai dulu kita ini biasa, kitab yang kita pegang ya tetap Mu'in. Tapi dalam banyak hal yang kita tidak ikut. Apa? Tidak ikut, karena kita melihat ahwalul masyayikh, melihat ahwalul masyayikh. Kalau sampean mbek misanan, itu ajnabiyah atau ora? Ajnabiyah yang misanan oleh dirabi, berarti tidak mahram. Berarti kena misanan tangannya wudu atau ora? Wudu. Tapi guru-guru kita biasa jagungan mbek misanan. Tapi tentu nak demek ya tetap wudu. Tapi artinya enggak se ekstrim sama ajnabiyah yang lain. Mau coba terus kowe pepe ketemu misanan ajnabiyah terus melayu diundang, "Mas apa ning ndi?" Ngumerem haram. Sajane cara hukum iya, pemene nek misananmu ayu. Gak umumnya wong mbek misanan itu kan kayak dulur. Kita fair secara fikih ajna, iya, kowe lak demek ya batal. Tapi guru-guru kita ya tentu ya nak demek batal tentu, tapi adatnya tetap tidak sepersis ajnabiyah. Karena ya mulai dulu IP ayo, IPM itu mahram apa enggak? IP ya, dulure bojo. Enggak kan? Ajnabiyah. Tapi secara adat wong mbek IP kan rodok biasa. Tapi aja terus sak kamar maksudnya ngono. Maksudnya rada biasa iku cara kadang ya mapak, kadang ya mbok aku jano contohnya kok nganti gonjano sokoe. Lha mergo nak mobil kan iso ngarep ambek mburi iki contohnya sepeda motor. Wah, parah iki. Napas bayune elek adik ayu. Apa aku ndonga bayune mati. Enak ya men. Aja contohnya aja gonjak mobil ya, mobil. Oh enak. Karena ada semua orang soleh kayak ngono Hamdani bahaya iki. Enak, contohnya juga goncano, mobil. Enak, juga goncano bahaya. Kan akeh kan sing buat rabi welek, terus oh coba ayu adi ayu, kan yang ngenes apa? Mulai anak ngeduni ku, muka-muka ya takdir tenan. Orang berkodung ya Allah ini gimana ini? Nah,
Tapi Rasulullah niku, ini kalau cerita, Rasulullah itu kan garwane Sayyidah Aisyah. Itu sama Asma itu ya biasa. Maksudnya biasa itu tidak se ekstrim dengan ajnabiyah yang lain. Karena Asma dulure Sayyidah Aisyah. Jadi gampangannya itu ya setahu saya Mbah Mun guru-guru kita Nabi ini ya tidak se ekstrim, maksudnya tidak sejauh kalian ajnabiyah yang lain. Karena adat kita itu IP ya koyo dulu. Meskipun contohku mobil ya, contohnya aja sepeda motor. Karena tadi ya. Terus begitu juga nyon sewa anak konco kula nu gak ada santri kata putri. Kadang anak konco kula tenan. Jadi kalau delok yo piye anak konco akrab. Itu sama ketika Rasulullah mau hijrah. Asma ini kan putrinya Abu Bakar. Sebelum jadi ipar itu kan putrinya Abu Bakar. Hanya dengan status putrinya konco. Asma itu kan punya dua status. Zaman hijrah statusnya kan hanya putrinya konco. Setelah Nabi menikahi baru statusnya IP. Wenang alim nganti ngene bentah ke kita warai. Nah, ketika Asma sebagai putrinya konco, Asma itu yang melok ribet noto perbekalan apa? Hijrah. Tapi Nabi wih mau itu kon bire. Mereka putrine konco dan ada Abu Bakar di situ. Artinya mulai dulu ya ada adat ya ono bedane lah mosok anak konco wedok sowan kowe terus ya mesti ono bedane daripada sama sekali tidak kenal. Jadi dan ini kalau cerita jadi apa? Kowe coba terus pukul rata sama-sama ajnabi ya gitu. Nah, misalnya ada kiai ikhtiyat, itu nabi Gus kita ada nabi rawan fitnah. Nggih monggo nak sama nabi ikhtiyat ngono manjen ke daftar wali. Cuma kula sebagai ahli fikih, sebagai menekuni fikih ya. Mbok dadi ahli ora pokoke kula nekuni timbang sampean kan nekuni kula. Mbok nak keselip sampean ya ora roh. Paling ngenteni aku mati terus kowe suwe nau tenanan. Kowe kasil ora ya ora. Ini intinya itu ya Rasulullah itu ya sebagai figur yang sesuai fitrah manusia. Mosok anak konco, ambil orang anak konco kan wajar misalnya Asma sebagai putri Abu Bakar, Rasulullah ke hijrah, corong Jawa melok noto kayak pulau gak ada putri, pulau gak biasa misalnya beda hormat, ambek kiai atau gus, anak pulau melok noto kerdus apa untuk gue hormat gawan-gawani itu ngaturi, ya sama seperti Rasulullah ketika hijrah dengan siapa? Abu Bakar, Asma, derek noto, bahkan nyuruh saya sampai sabu itu dicoplok. Jadi ketika Rasulullah badhe nitih untuk yang satu untuk Rasulullah, yang satu untuk perbekalan. Ternyata karena jenenge hijrah ora kesusu, napa? Kesusu. Dadi nggawa makanan, nggawa bekal tapi ora nggawa taline. Ya nggawa bekal tapi mboten napa? Tali jenenge kesusu. Akhirnya terus bingung kan. Kowe iki piye ditaleni piye? Unta nak mobil kan gampang takok bagasi. Kowe ora tau mikir kok bocah diwarai. Mobil kan kudu calon-calone bagasi. Ini kan unta. Unta ibil ngono ora bahasa Arab unta. Fakor kamel itu. Buat camel ora ro macam apa? Camel buat kamel ora ro. Iku akhirnya Sayyidah Asma, iku terus cara jawane Abu Bakar JS, iku nduk nganggo sabukmu. Karena perempuan Arab kan pakai jubah, terus tentu apa? Pakai ikat pinggang. Akhirnya hati nitoke terus nyon sewu Sayyidah Asma mengeluarkan apa? Sabuk. Sabuk itu yo dhisik ora kok kalep utawa apa sing larang yo. Ya ora mungkin ya kain yang tebel atau apa, pokoknya dipakai pengikat terus disuwek dadi loro. Suwek dadi loro iki yang satu tetap dipakai Asma, yang satu dipakai ngapa ngerangkai atau naleni bekalin Nabi. Sehingga Asma gelar apa zatin litokon. Paham ya dengan kitab-kitab Asma gelar apa? Zatin litokon. Ada sing muni zatin litok orang yang sabuknya dibelah dua, yang satu untuk bekali Rasulullah SAW, yang satu dipakai lagi. Nah intinya itu betapa Rasulullah itu luar biasa. Jadi orang kok bebek ya khusyuk terus, wah ini nak suan rene anak itu jejak. Ya maksudnya ada se-ekstrim itu, maksudnya ya ada perlakuan beda. Meskipun kita niru Rasulullah seperti itu ya tidak mungkin untuk itu nafsu Rasulullah ndak ya tentu beda. Sekarang kan beda. Wah ben Nabi kayak aku beda, benar kok ini. Bocah kok GR temen. Mana ben Nabi kayak aku beda, beda banget. Maksudnya iso wae beda khusyuk kowe timbang aku iso wae ora usah terus berarti Gus Bak sapa ora beda ora kudu menang aku. Menang kowe oleh urusan ngono wae. Oh terus awakane ora trimo. Ya sama ayo. Kowe aku beda iso wae khusyuk kowe. Aja takono alim ya Gus. Wah ora usah ditakono. Nah. Ya jadi kalau suwun mau ngaji. Terus awalu manazala fil atimah di Makkah kula ajidu fima ukhiya ilayya muharraman ala qaimi yatamuhu ila yakuna apa? Maitatan satruse. Jadi artinya gini, Islam itu tidak hanya mengajarkan tauhid tapi juga sesuatu yang dimakan. Betapa bangganya kita dengan Islam karena mengharamkan badak. Maitah itu apa? Artinya Islam ini sesuai fitrah manusia. Manusia tentu hidup itu ingin sehat, ingin afiah, ingin normal. Andai kan Islam mengalalkan badang, betapa malunya kita dan betapa bahayanya secara medis.
Jadi makanya kalau suwon minta-mintanya saya, kowe iku bangga dari aturan Islam. Justru maitah diharamkan itu satu kebanggaan terhadap Islam karena normalnya memang haram karena secara kesehatan buruk. Itu juga dibicarakan Islam, yaitu di ayat apa? Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala qaimi yat'amuhu illa ayakuna metatan aw damam masfuhan aw lahma khinzir. Jadi supaya kamu bangga lagi dengan apa? Islam. Jadi Islam itu yang mengatur makanan, termasuk mengharamkan apa? Maitah. Ojo kaya wong Yahudi mau. Mat, batang sing mateni sapa, Mat? Allah. Ini kan orisinil, Mat. Orisinil kudune halal karena langsung dibunuh Allah. Nabi ku problemnya kan gak iso fahisan mutafahisan. Nabi ra iso ngendikan elek. Dilatih ora iso, pancen didesain asana nasi khalqau wa khuluqau. Cara kowe kan gampang jawabe. Piye jare kowe halal, men tak pekno pangan. Nabi kan gak iso ngono. Mulane ada di kiai perkarane cangkem elek sithik-sithik ya pantes ae ngono. Pomene kok kiai kowe kan gak kiai induk, gak pati disorot publik. Wong kiai debutan wae kadang ngasih PAP kadang turun itu kan gak masalah. Misal sithik-sithik wong sing dipisoi ya perlu dipisoi lha iku nyoal hukume pangeran deh. Tapi Nabi kan gak boleh seperti itu. Tapi setelah kita mengkaji ternyata luar biasa Islam itu mengharamkan maitah. Itu jadi Islam tidak hanya membawa tauhid tapi membawa apa? Aturan-aturan apa makanan. Terus wabil Madinah itu ketika di Mekah ayatnya kula ajidu, ketika di Madinah innama harrama alaikumul maitata terus wadama walahmal khinziri terus wama uhilla li ghairillahi. Kemudian Islam itu memaklumi kondisi emergensi. Makanya ada ayat famanit turroh. Karena kalau sesuatu itu haram permanen itu bahayanya ada kondisi darurat. Misalnya kamu jadi TNI hidup di tengah hutan. Kalau nggak makan sesuatu yang haram kamu mati. Maka Islam juga membicarakan kondisi emergensi famanit. Jadi ini enaknya Islam. Jadi ada kondisi normal, ada kondisi. Terus Quran bikin aturan ghairu baghi wala adin. Darurat yang dibolehkan itu yang kamu tidak ngelewati apa batas. Misalnya kamu di hutan nggak ada makanan lain kecuali barang haram. Yo aja tanduk. Wah, mumpung halal ya. Ya tidak bisa, harus ghairu baghi wala adin. Kalau di fikih itu bikot di sadirumki. Sekiranya kamu hidup dengan makanan itu cukup mumpung halal terus. Cinta mumpung halal ini. Tidak bisa, harus ada aturannya loh. Ghairu baghi wala adin. Bari al-Fatihah.